Nah, untuk membuat Escalate database kali ini kita akan buat sebuah aplikasi database sederhana ya pada Android dengan Escalate. Tentunya caranya kita buat dulu project baru di Android Studio. Kita create new project. Kemudian kita pilih empty activity, kita next. Misalkan kita namakan dia adalah Escalate TI4B. Kita tentukan lokasi simpannya dengan Escalate ya. Oke, misalkan seperti ini Escalate TI4B. Lalu ini nama lokasi simpan ya. Jadi lokasi simpannya ada di Android Studio. Kemudian ada folder pemrograman TI4B dan folder Escalate. Nah, kalau sudah kita klik finish dan kita tunggu Gradle aplikasinya. Masih Gradle. Sekali lagi Escalate database biasanya simpan datanya sedikit saja ya, tidak banyak seperti MySQL ya. Jadi biasanya contohnya kita lihat ketika kita main misalkan daftar kontak telepon ya. Nah, itu salah satu bentuk database MySQL. Jadi database kontak telepon yang di smartphone ya. Nah, itu salah satu contoh Escalate database. Oke, dia masih Gradle. Oke, sudah berhasil kita lakukan Gradle aplikasi ya buat projectnya. Nah, selanjutnya kita kopikan gambar ya, drawable ini. Jadi drawable ini bisa teman-teman download di internet ya. Jadi misalkan tambah ya, check mark, kemudian disket untuk simpan ya, ini untuk copy, ini untuk tambah data, ini untuk back lah, kira-kira seperti itu ya. Ini bisa teman-teman download di internet. Oke, jadi ini icon ya, ini icon. Oke, jadi bisa lihat propertiesnya di sini. Coba kita lihat kanan, kemudian kita lihat tipe datanya ya. Biasanya JPEG ya, JPEG atau PNG. Karena takutnya kalau ikonnya tipe datanya ICO ya, ICO itu mungkin tidak terbaca. Nah, ini kita coba lihat propertiesnya. Nah, dia bentuknya PNG ya. Jadi PNG dengan lebarnya itu ya, dimensinya 72 kali 72 pixel. Jadi kecil saja, tidak usah besar ya, 72 kali 72. Oke, sudah kita copy, kita pastekan ke project ya, di drawable tentunya. Jadi semua gambar disimpan di folder drawable. Ada C, kemudian user, nama laptop, Android Studio Project, kemudian TI4B, ke Escalate ya. Nah, di app, src, main, res, drawable ya. Kita pastikan gambarnya ke sini. Oke, kalau gambarnya sudah kita pastikan ke project ya, sudah masuk seperti ini drawable-nya. Kita akan desain tampilan menu namanya ya. Nah, kita ambil ini aja, kita copy saja biar lebih persingkat waktu. Nah, kita ke bagian layoutnya ini. Nah, kita ke menu tab split. Kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Kita hapus bagian teks ya, dan kita ganti dengan tampilan seperti ini. Oke ya, jadi nanti bentuknya adalah list view ya, list view. Nah, ini kita ganti ikonnya jadi add ya.
disesuaikan dengan nama gambar ya. Nama gambar ini add. Jadi nanti list view data seperti ini ya. Kemudian ada tombol tambah untuk menambah data seperti itu. Jadi ini bentuknya list view ya. Jadi ada nama, misalkan nama, deret nama di sini. Lalu kita kalau mau tambah data tinggal klik tambah ya seperti itu. Nah, kita pindah ke bagian activity-nya ya. Nah, ini kita masuk dulu, copy ini saja. Kita identifikasi di sini ya, di dalam kelasnya. Kemudian kita ke bagian layout. Kita copy. Kemudian setelah kurung kurawal yang pertama ini ya, kita pastikan coding ini. Oke, kita importkan dulu yang diperlukan ya, list view, menu ya, kursor. Data helper ini nanti kita buat sebuah kelas ya. Button kita masukkan, view, intent, ke bawah lagi ya, SQLite database, array adapter, on item click, alert dialog, dialog interface. Oke. Jadi di sini di menu utama ini ya, di list ini kita akan ada sebuah daftar ya, daftar ini list view ini ya, daftar list view 01 itu ya. Kemudian untuk button 2 ini untuk tambah ya, jika button BTN ini diklik ya, button 2 ini sesuai dengan ID yang ada di layout ya, button 2. Oke. Jika button 2 diklik maka dia melakukan intent ya, melakukan intent perpindahan kelas dari main activity ke kelas buat biodata ya. Itu. Jadi nanti kita buat activity baru namanya buat biodata. Nah, sedangkan database data helper ini adalah nanti untuk menampung database. Kita buat database di kelas ini ya. Contoh nama kelasnya adalah data helper. Nah, ini untuk refresh list ya, untuk masukkan datanya. Nanti data ya, database-nya itu diambil ya, ini untuk readable, untuk lihat data. Lihat data itu ngambil dari tabel biodata. Oke, tabel biodata ya. Nanti kita buat baru bisa lihat lebih baik lagi. Ini simpelnya. Nah, ini untuk menu ya, tadi kita buat menu di sini, ada menu ya. Di bagian atas ini ada, kita tambahkan sebuah menu. Menu di sini artinya ketika kita tahan di klik ya, klik pada list nama orang yang ini ya, misalkan nama mahasiswanya kita klik, nanti ada pilihan menu item ya di sini. Jadi jika kita pilih yang satu, maka lihat biodata. Jadi listnya cuma nama, tapi ketika kita klik lihat biodata, maka database yang kita tambahkan itu ada ya. Jadi tulisannya di sini lihat biodata, update biodata, dan hapus biodata ya, seperti itu. Kemudian kalau kita pilih yang kedua berarti update biodata, jadi ganti namanya ya, ganti data lah seperti itu. Ada perubahan-perubahan, kita pilih di menu item yang kedua ya. Sedangkan yang ketiga ini untuk hapus ya. Jadi eksekusinya, executable SQL-nya adalah delete ya. Seperti itu. Dari tabel biodata hapus berdasarkan nama yang kita pilih ya. Oke, jadi nanti yang di listnya itu adalah nama ya, nama. Oke, ini sudah selesai kita buat. Kemudian kita bikin database-nya dulu ya. Database-nya misalkan namanya adalah data helper. Jadi kita buat kelas. Jadi klik kanan di package, kemudian new, kita pilih Java class. Kita namakan dia misalkan data helper ya.
Oke, kemudian kita masukkan coding ini dulu. Extends escalate open helper. Nah, ini maksudnya apa? Untuk membuat database tadi ya. Nah, kita masuk ke sini. Kemudian di dalam kelasnya itu kita masukkan coding ini saja. Ini baru saya jelaskan ya. Oke, kita tambahkan yang diperlukan ya. Escalate open helpernya, konteksnya, escalate database, log, oke, beres ya. Nah, sekali lagi harus menambahkan extends escalate open helper. Artinya kita akan membuat database di sini ya. Kelas ini adalah yang membuat database. Nah, database kita namanya adalah biodata diri. Sekali lagi, pada kelas ini kita buat database baru ya dengan nama biodata diri. Database versi 1 yang tadi upgrade ya, upgrade database. Kalau kita ganti versi 2 maka nanti dia buat database upgrade tadi ya, seperti itu. Oke. Ini nama database-nya. Ini untuk versi. Nah, di dalam database tersebut kita buat tabel ya. Jadi ada create tabel di sini. On create ya. On create escalate database. Oke. Kita akan buat tabel dengan nama biodata. Biodata atributnya adalah name, nama, prodi, jenis kelamin dan alamat ya. Dimana name itu tipe datanya integer, primary key, nama tipe datanya text ya, kemudian prodi text, jenis kelamin text juga, dan alamat ya. Oke, kemudian ini untuk create tabel. Nah, kemudian ada DB executable SQL, artinya eksekusi buat tabel ini ya, dengan atribut yang ada yang sudah kita buat di atas. Nah, kemudian berikutnya kita coba masukkan satu data ya. Jadi insert into, jadi sama saja dengan SQL ya, punya sintaksnya. Jadi ada masukkan data atau insert into data ke dalam tabel biodata. Dalam tabel biodata untuk atribut name, nama, prodi ya, jenis kelamin, JK dan alamat. Untuk value ya, untuk nilai datanya ya, data ini masukkan adalah misalkan ini name, nama, prodi, jenis kelamin dan alamat ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah buat database. Jadi database-nya dibuat di kelas data helper. Dan ini nama database-nya, ini nama tabelnya, ini atribut-atributnya ya, seperti itu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita buat biodata ya, buat activity baru. Nah, lihat di sini kenapa buat biodata, ketika kita klik ya, klik button tambah, maka dia menjalankan buat biodata. Jadi kita klik buat activity baru, klik kanan di package, new activity, kita pilih empty activity. Kita namakan dia buat biodata. Kita finish. Hingga nanti ini sudah tidak error ya, karena kelasnya sudah kita buat. Biodata. Nah, di buat biodata ini kita buat tampilannya dulu ya. Kita ke bagian split, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Kemudian kita masukkan ini di sini ya. Oke. Di teks 1 ini tidak masalah ya, nanti ada proses kliknya nanti ya. Teks view 1 tulisannya adalah name. Jadi ketika kita klik button tambah muncul ini ya. Oke, teks view 2 ini di teks nama jadi name, nama, program studi, jenis kelamin dan alamat. Oke, untuk buttonnya sendiri ya, ada button 1 dan ini kok tidak salah check mark ya. Jadi kalau simpan kita klik ini, kemudian kalau arrow ini adalah left ya. Oke.
Jadi kalau kita simpan klik ini, kalau kita batal klik yang ini ya, seperti itu. Oke. Edit teks 5. Oh, ini edit teks 5. Oke, kita biarkan begitu dulu ya. Kita pindah ke kelasnya. Oke. Di kelas buat biodata tadi kita masukkan identifikasi variabelnya. Kita tambahkan di sini. Kemudian di bawah layoutnya ya, di bawah layout kita masukkan ini ya. Ini kelebihan satu kurung kawal ya. Kita importkan dulu, import class button, kemudian edit text, kita masukkan view, delay database, dan close. Ini kita lihat dulu di sini edit text 1 pada buat data ya. Oke, kita coba ketikkan hapus satu ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah, cuma mungkin bacanya tidak bagus ya. Jadi sama saja kita ganti dengan T ya. Jadi ketik ulang saja, hapus E, kemudian ya T-nya kita hapus lagi ya. Oke, kita sudah tidak error lagi ya. Buat biodatanya sudah. Jadi di sini adalah dia baca dari teks 1, 2, 3, 4, 5, button 1, button 2 ya. Itu. Nah, edit teks 1 ini untuk membaca name, nama, prodi, jenis kelamin, dan alamat. Oke, jadi kalau kita klik button 1, button simpan, ini button 1 ini ya, tahun 1, button 1 ya. Kita klik, maka dia akan melakukan executable SQL untuk fungsi insert into ya. Jadi masukkan data ke dalam tabel biodata yang kita buat di DB Helper ya. DB Helper ini tadi di sini ya. Database ini kita namakan dia DB Helper di atas ya. Ini dia ya. Database data helper ini misalkan kita identifikasi dengan sebuah DB Helper ya. Contoh. Nah, kemudian eksekusi database-nya ke kelas data helper ya. Kelas data helper itu di mana datanya diisi ke tabel biodata untuk atribut name, nama, prodi, jenis kelamin, dan alamat. Untuk nilainya sendiri diambil dari yang value 0 ini adalah nanti nomor ya. Nomor tidak dimasukkan. Karena nanti dia istilahnya di dalam sebuah SQL database itu penomoran sudah auto increment ya, meskipun dia tidak tampil seperti itu. Nah, untuk teks 1 dia ngambil ini name, teks 2 ngambil nama, 3 ngambil prodi, 4 ngambil jenis kelamin, dan teks 5 ambil alamat ya. Nah, jika berhasil kita klik simpan datanya, maka TOS-nya akan menampilkan pesan berhasil ya. Kemudian dia kembali ke main activity. Main activity-nya dia langsung tampil ke sini lagi. Jadi kalau kita berhasil tambah data di sini, oke, kita klik simpan dan data berhasil, maka simpannya berhasil ya, maka dia kembali ke tampilan awal seperti itu. Ini berdasarkan yang ada di sini main activity. Kemudian kelas ini ditutup, kelas buat biodata ya ditutup. Nah, kalau kita klik button 2 ya, cancel tadi atau left, maka dia kembali, dia cuma menutup kelas biodata ini saja. Jadi dia tutup kelas biodata, buat biodata ini ya, dia tutup kelas ini saja, tampilan itu.
sehingga otomatis dia akan kembali ke tampilan. Oke, buat biodatanya sudah. Selanjutnya untuk lihat biodata, kita buat activity baru. Artinya pada saat di main activity sini ya, tadi ketika kita klik data listnya, kita list tadi di sini, maka muncul pilihan ya untuk lihat biodata. Nah, kita buat activity lihat biodata. Klik kanan, new activity, kita pilih empty activity. Kita namakan lihat biodata. Lihat ya. Kita finish. Nah, lihat biodata ini adalah kenapa harus dibuat ya? Karena di list item di sini cuman tampilan nama saja ya, tampilan nama saja. Sedangkan karena dia cuma tampilkan nama, sedangkan nanti dilihat ini ketika kita pilih pilihan lihatnya, maka detail data yang ada di data itu, data nama itu muncul ya. Data apa? Data yang tadi kita masukkan, yaitu nama, prodi, jenis kelamin, dan alamat ya. Kita akan buat tampilannya. Kita copy saja, dilihat biodata ini. Kita copy, kita ubah layoutnya menjadi relatif layout saja. Oke, kemudian kita pastikan, kita lihat ya. Oke, nomor ini ganti dengan NIM ya. Kemudian nama ini ganti dengan prodi ya. Oke, untuk pengaturannya mungkin agak masuk keluar, itu bisa di setting ya, bisa diatur. Ini untuk left ya. Jadi ketika kita lihat data, kita balik lagi ya. Left, maka dia balik lagi. Sehingga di biodata sini ya, lihat biodata kelasnya. Baik, setelah kita buat tampilannya ya, tampilan untuk lihat data seperti ini. Jadi ketika kita klik namanya ya, kemudian pilihan ada item listnya atau item menunya ada lihat data, kita klik lihat biodata, maka tampil ini ya. Nah, kemudian untuk list panggil datanya itu ya, kita masukkan ini dulu. Oke. Kemudian di bawah layoutnya kita kopikan saja. Kelebihan 1, kita importkan widgetnya ya, kursor, kemudian button kita tambahkan text view, SQLite database ya, dan view. Oke, di sini ada kursor untuk buat datanya bentuk tabel atau panggil baris-baris tabelnya ya. Data helper ini untuk ngambil data dari data helper ya. Untuk button ini untuk back tadi, text 1 2 3 4 5 untuk menampilkan data ya. Nah, data helper itu lihat datanya dari mana, ngambil datanya. Ada bahasanya yaitu DB ya, DB raw query. Ini untuk ngambil data berdasarkan tabel dari select from ya, select from untuk tabel biodata pada nama yang dipilih ya. Nah, kemudian untuk setelah nama klik namanya dipanggil gitu ya, diklik, dipilih, maka yang muncul adalah teks 1 2 3 4 5 berdasarkan kolom ini 0 1 2 3 4. 0 ini adalah di data helper tadi ya. Buat biodata kita tutup saja. Nah, di database data helper tadi ya,
Nah, nilai yang pertama itu ya teman-teman, nilai pertama biasanya dia berada pada indeks 0 ya. Jadi data yang pertama ini itu biasanya di database SQLite itu indeksnya 0, sehingga di sini mulai dari kolom indeks 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ambil dari name, nama, prodi, jenis kelamin dan alamat ya, seperti itu. Oke, kalau button 2 kita klik ya, maka dia cuman kembali ya, finish atau menutup kelas lihat biodata untuk tampilan ini saja. Oke, lihat biodata sudah kita buat. Oke, seperti ini ya. Nah, yang terakhir ini yang berikut adalah update biodata. Nah, jadi kita buat activity baru ya, namanya update biodata untuk mengedit data ya. Jadi klik kanan, new activity, pilih empty activity, kita namakan dia update biodata sesuai dengan nama kelas yang kita tulis di sini ya, di main activity ini. Jadi lihat biodata sudah, tambah tadi juga sudah ya, tambah biodata tadi sudah, buat biodata itu lihat. Nah, berikutnya ini update. Nah, untuk tampilan update-nya, tampilannya sebenarnya sama saja dengan lihat biodata ya. Jadi kita copy saja, kita ke tab split, kita ganti layoutnya menjadi relative layout. Nah, kita masukkan codingnya di sini ya. Jadi tampilannya sama dengan lihat biodata tadi ya, lihat biodata. Cuman ini masih bisa diedit ya. Ada name, nama, prodi, ya, jenis kelamin dan alamat. Oke, kita ganti ID-nya ya, jadi check mark, yang ini left ya. Oke, jadi kalau kita ganti, kemudian kita klik check mark ya, save, maka datanya terganti dan disimpan ya. Kalau left, dia balik lagi atau dia cuma tutup kelas ini. Itu kita pindah ke bagian kelasnya. Kita masukkan hal yang sama sebenarnya ya, cuman kalau lihat biodata tadi tidak ada button save ya. Di sini ada button 1, button 2. Kemudian di bawah layoutnya kita kopikan saja ya. Kita copy, kita pastekan, kita masukkan yang diperlukan ya, cursor, kemudian button, kemudian edit text, SQLite database, kemudian view dan toss. Oke, nah di sini edit data, yang pertama dia ngambil data ya, dia ngambil data dari mana? Ngambil data dari data helper ya. Nah, di sini data helpernya kita masukkan misalkan identifikasi namanya DB helper. Nah, dia ngambil data dari edit text 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian untuk fungsinya ya, fungsi manggilnya dia select from biodata ya, dimana nama ini dan sebagainya ini sama ya, ini sama dengan ketika kita mau lihat data ya. Nah, cuman bedanya nanti di pada saat, jadi ini fungsi awal dia menampilkan data, panggil data. Oke. Kemudian yang kedua, ketika kita klik button 2, oke, kita klik button 2, button 1 sorry ya, kita klik button 1, maka fungsi SQLite-nya ya adalah update. Kalau yang tadi insert, select form ya, jadi cuman lihat data. Nah, tapi kalau ini tambah update ya, update di tabel biodata pada nama yang dipilih ya, jadi bisa ganti prodi, jenis kelamin ya, alamat, name, dan nama itu sendiri ya, seperti itu. Kalau berhasil kita lakukan update data, maka toast-nya, notifikasinya adalah berhasil ya, dan dia
menutup kelas ini. Seperti itu ya, menutup kelas berarti otomatis dia kembali ke main activity ya, tampilan menu awal. Tapi kalau kita pilih button 2 ya, ini dia. Kita pilih button 2 atau back itu tadi, maka dia cuma menutup kelas ini seperti itu ya. Nah, itu jika sudah kita coba lakukan build APK ya. Jadi sudah berhasil kita buat fungsi tambah, oke, fungsi lihat, update ya. Nah, untuk delete sendiri ini sudah langsung ada di kelasnya ya, di main activity. Jadi pada saat kita pilih nama di sini ya, kita pilih nama, kemudian ada pilihan 3 ini ya, lihat, update, nah dan delete ya. Nah, ini dan delete, hapus biodata ini. Nah, kalau kita pilih yang ketiga yaitu hapus biodata, maka DB executable XL-nya itu adalah delete ya, delete. Jadi hapus data dari tabel biodata untuk nama yang kita pilih. Seperti itu. Oke, kita coba build APK-nya. Build, kemudian build APK. Tunggu proses build APK-nya. Masih build APK. Oke, proses build APK selesai, kita klik locate untuk membuka lokasi APK-nya. Ini dia, dan kita coba install ya ke emulator. Oke, berhasil kita lakukan instalasi. Kita coba jalankan aplikasinya. Ini dia ya, tadi kenapa nama ini muncul, karena kita tadi pada saat buat di data helper sudah kita inputkan data name, nama ya, dan seterusnya. Oke, kalau kita klik namanya ya, maka ada pilihan ya, lihat biodata, update, dan hapus tadi ya. Jadi kalau kita klik lihat, maka datanya ini kalau diatur rapi ya, dari setting atur langsung bisa dilihat namanya, datanya ya, data lengkapnya. Kita klik back, maka kembali. Tapi kalau kita misalkan update ya, maka bisa kita ganti name, bisa kita ganti nama, prodi contohnya kita ganti prodi, misalkan matematika, kemudian ini coba saya update ya, jadi portrait ya. Ini kita ganti teknik informatika. Kalau sudah, kita simpan ini dan kita coba lihat lagi. Nih sudah diganti ya. Nah, untuk ini bisa diatur, nanti kita bisa atur di sini karena tadi di main activity kita belum sempat atur untuk posisinya ya. Sorry, dilihat di rest layout, lihat biodata ya. Nah, ini bisa teman-teman ke desain, kemudian pilihan ini ya, ini belum kita atur. Oke, ini juga ya. Nah, ini kalau kita atur semua, maka dia akan rapi ya, gitu.
Oke, contoh saja. Kemudian kalau kita melakukan tambah data, tinggal klik tambah. Nah, ini kita masukkan misalkan NIM-nya 12345, namanya misalkan A, B, C, D, E, program studi misalkan teknik informatika, ya. Kemudian jenis kelamin misalkan perempuan, alamatnya misalkan TB, Stikom, Ambon, ya. Nah, kalau kita klik save, maka data disimpan ya, berhasil, dan dia langsung menambah data ya. Nah, kalau kita klik lihat datanya, langsung muncul ya, name, namanya, prodinya, jenis kelamin. Nah, ini kenapa belum teratur, karena tadi kita belum melakukan build APK ulang dan install ya, sehingga dia belum rapi seperti yang baru. Nah, kalau kita lakukan hapus ya, tinggal klik hapus biodata dan langsung datanya terhapus. Seperti itu. Jadi ini cara membuat database SQLite ya pada Android Studio yang kita lakukan hari ini.